Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan maritim terbesar dan paling berjaya di Nusantara. Berdiri pada abad ke-7 di Sumatera Selatan, posisi yang strategis di jalur perdagangan antara India dan Tiongkok membuat Sriwijaya menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan yang penting di Asia Tenggara. Sriwijaya terkenal sebagai pusat perdagangan rempah-rempah, emas, perak, dan barang-barang mewah lainnya. Selain itu, Sriwijaya juga menjadi pusat kebudayaan Buddha dan memiliki banyak kuil dan stupa sebagai tempat peribadatan. Salah satu Raja Sriwijaya yang paling terkenal adalah Raja Darmasetu, yang memimpin pada abad ke-9. Raja Darmasetu memperluas wilayah kekuasaan Sriwijaya dan membangun kota pelabuhan yang penting seperti Palembang dan Jambi. Meskipun Sriwijaya menjadi kerajaan yang sangat berjaya, namun ia memiliki beberapa kelemahan. Salah satu kelemahan utama Sriwijaya adalah kurangnya sistem pertahanan yang kuat, sehingga membuat kerajaan ini rentan terhadap serangan dari kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Selain itu, Sriwijaya juga dikenal memiliki sistem pemerintahan yang korup. Beberapa Raja Sriwijaya dikenal sebagai penguasa yang tidak baik dan sering mengambil keuntungan pribadi dari kekayaan kerajaan. Hal ini membuat masyarakat tidak puas dengan pemerintahan Sriwijaya dan mengakibatkan kerajaan ini mengalami kerusuhan dan pemberontakan. Pada abad ke-11, Sriwijaya mulai mengalami kemunduran akibat persaingan dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara, seperti Kerajaan Majapahit di Jawa dan Kerajaan Dharmasraya di Sumatera. Selain itu, adanya serangan dari bangsa Mongol juga membuat kerajaan ini semakin lemah. Namun, Sriwijaya masih memiliki pengaruh yang kuat di wilayah Asia Tenggara. Salah satu contohnya adalah pengaruh kebudayaan Buddha yang tetap terasa di Indonesia hingga saat ini. Banyak dari peninggalan sejarah dan arkeologis Sriwijaya masih dapat ditemukan di Sumatera Selatan. Selain itu, Sriwijaya juga memiliki sistem perdagangan yang sangat maju. Banyak pedagang dari berbagai belahan dunia datang ke Sriwijaya untuk melakukan perdagangan. Hal ini membuat Sriwijaya menjadi salah satu pusat perdagangan terbesar di Asia Tenggara pada masa kejayaannya. Sriwijaya juga terkenal karena sistem pendidikannya yang maju. Banyak cendekiawan dan biksu datang ke Sriwijaya untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan ajaran Buddha. Sriwijaya mendirikan banyak sekolah dan perguruan tinggi untuk menunjang sistem pendidikan yang maju ini. Selain itu, Sriwijaya juga dikenal sebagai pusat seni dan kerajinan. Kerajinan tangan Sriwijaya seperti tenunan, ukiran, dan pembuatan batik sangat terkenal di seluruh Nusantara. Seni arsitektur Sriwijaya juga sangat terkenal, seperti Candi Muaro Jambi dan Candi Talang Tuwok. Sriwijaya juga memiliki kebudayaan yang kaya, termasuk adat istiadat, tari-tarian, dan musik. Seni musik dan tari Sriwijaya masih hidup dan dijaga oleh masyarakat Sumatera Selatan hingga saat ini. Meskipun Sriwijaya telah mengalami kemunduran, namun keberadaannya tetap dikenang dan dihormati. Banyak peneliti dan sejarawan yang tertarik untuk mempelajari kejayaan dan kejatuhan kerajaan ini.
Salah satu peninggalan sejarah Sriwijaya yang paling terkenal adalah Prasasti Kedukan Bukit, yang ditemukan di daerah Palembang pada tahun 1920. Prasasti ini adalah salah satu prasasti tertua di Indonesia dan mencatat tentang keberadaan Sriwijaya pada abad ke-7. Sriwijaya juga dikenal sebagai kerajaan yang ramah terhadap para pedagang dan pelaut. Sriwijaya memiliki banyak pelabuhan yang ramah dan aman bagi para pedagang dan pelaut yang melintasi jalur perdagangan di Asia Tenggara. Salah satu faktor penting yang membuat Sriwijaya menjadi kerajaan yang maju adalah kemampuannya untuk mengintegrasikan budaya-budaya yang berbeda. Sriwijaya menggabungkan budaya Hindu dan Buddha dengan budaya lokal, sehingga menciptakan budaya yang unik dan khas. Sriwijaya juga dikenal sebagai pusat pembelajaran ilmu pengetahuan dan filsafat. Banyak cendekiawan dari berbagai belahan dunia datang ke Sriwijaya untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan filsafat. Banyak karya sastra dan filsafat yang berasal dari Sriwijaya, seperti kitab-kitab Brahmana, kitab-kitab Buddha, dan kitab-kitab filsafat. Meskipun Sriwijaya telah mengalami kemunduran pada abad ke-11, namun keberadaannya masih terus dikenang hingga saat ini. Banyak peninggalan sejarah Sriwijaya yang masih bisa ditemukan, seperti situs-situs arkeologi, prasasti, dan peninggalan seni dan budaya. Sekarang, Sriwijaya telah menjadi simbol kebesaran dan kejayaan masa lalu. Banyak masyarakat Sumatera Selatan yang merasa bangga dengan sejarah dan budaya Sriwijaya dan menjaga keberadaannya sebagai warisan budaya yang penting bagi bangsa Indonesia. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan besar dan berjaya di Nusantara pada masa lampau. Meskipun ia memiliki beberapa kelemahan, namun Sriwijaya dikenal sebagai pusat perdagangan, kebudayaan, pendidikan, seni, dan ilmu pengetahuan yang maju dan berkembang. Kekayaan Sriwijaya tetap terasa hingga saat ini dan menjadi sumber inspirasi bagi masyarakat Indonesia untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya yang berharga ini.